Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amina Abdurrahman, anak MPM A1A 02359. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu tugas keterampilan membaca dengan dokter pengampu Bapak Dr. Normansa MPD. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan juga aspek-aspek membaca secara umum. Yang pertama yaitu hakikat membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang membaca, memahami, dan menafsirkan kata-kata tertulis pada halaman artikel atau bahan bacaan lainnya. Adapun tujuan membaca, yang pertama menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Yang keempat, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menikmati teks bacaan. Yang keenam, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Yang ketujuh, menggali simpanan pengetahuan atau skema seseorang tentang suatu topik. Yang kedelapan, mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. Yang kesembilan, meningkatkan daya ingat membaca tentang suatu ilmu yang dipelajari membaca. Yang sepuluh, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan menulis dan berbicara. Dan terakhir, membangun kepercayaan diri, kreatif, dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek membaca secara umum. Yang pertama ada namanya aspek sensori, yaitu mampu dalam memahami simbol-simbol tertulis. Yang kedua, aspek perseptual, yaitu mampu dalam hal menerjemahkan apa yang dilihat sebagai simbol atau kata. Yang ketiga, aspek sekuensial, yaitu mampu untuk menuruti pola-pola urutan, gramatika, teks, dan logika. Yang keempat, aspek asosiasi, yaitu mampu mengetahui hubungan antara bunyi dan simbol dan antara kata-kata yang dipresentasikan. Soal yang kedua yaitu perbedaan membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memahami semua informasi yang terdapat dalam teks. Biasanya dilakukan pada teks yang kompleks dan sulit seperti karya sastra, buku teks, atau artikel ilmiah. Sedangkan membaca ekstensif dilakukan dengan cepat untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi teks. Biasanya dilakukan pada teks yang lebih ringan dan mudah dipahami seperti berita, novel, atau artikel populer. Jadi kesimpulannya, membaca intensif dan membaca ekstensif adalah dua jenis kegiatan membaca yang saling melengkapi. Membaca intensif membantu untuk memahami isi bacaan secara mendalam, sedangkan membaca ekstensif membantu mendapatkan informasi dan kesenangan dari banyak bacaan. Yang ketiga yaitu hakikat dan manfaat skemata dan pembaca guru dan siswa. Skemata adalah struktur pengetahuan yang terorganisir dalam ingatan yang dipergunakan untuk memahami informasi baru. Skemata dapat berupa pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang suatu topik tertentu, atau pengetahuan tentang struktur teks. Ada manfaat skemata dalam membaca bagi guru. Membantu guru memahami isi bacaan dengan lebih cepat dan mudah. Membantu guru menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Membantu guru memprediksi isi bacaan. Membantu guru membuat pertanyaan yang lebih baik untuk siswa. Dan membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat. Bagi siswa, membantu siswa memahami isi bacaan dengan lebih cepat dan mudah. Membantu siswa menghubungkan informasi baru yang pengetahuan sudah ada. Membantu siswa memprediksi isi bacaan. Membantu siswa meningkatkan pemahaman membaca, dan membantu siswa meningkatkan kosakata dan membaca. Soal yang keempat yaitu hakikat dan jenis membaca berdasarkan tingkatnya. Membaca tidak hanya tentang melafalkan kata-kata, tetapi juga tentang memahami makna teks. Tingkat membaca seseorang menunjukkan kemampuannya dalam memahami dan memproses informasi dari teks. Secara umum terdapat 4 tingkatan membaca, yaitu membaca dasar. Tingkat ini fokus pada pengenalan huruf, kata, dan kalimat. Membaca pada tingkat ini mampu membaca teks sederhana dan lafal yang tepat. Yang kedua, membaca pemahaman. Tingkat ini fokus pada pemahaman makna teks secara literal. Membaca pada tingkat ini mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks dan dengan tepat. Yang ketiga, membaca kritis. Tingkat ini fokus pada kemampuan menganalisis dan juga mengevaluasi informasi dalam teks. Membaca pada tingkat ini mampu mengidentifikasi bias, menilai kredibilitas informasi, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, membaca kreatif. Tingkat ini fokus pada kemampuan menginterpretasi dan merespon teks secara kreatif. Membaca pada tingkat ini mampu membuat hubungan intertekstual, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan karya kreatif berdasarkan teks. Soal yang kelima yaitu hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis.
Membaca kritis bukan sekadar membaca untuk memahami isi teks, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi dalam teks. Membaca kritis mampu menilai kredibilitas informasi, mengidentifikasi bias, dan juga menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan membaca kritis, yang pertama memahami makna teks secara mendalam, menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam teks, menilai kredibilitas informasi dan mengidentifikasi bias, menghubungkan informasi dari berbagai sumber, merumuskan argumen dan pendapat yang logis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Adapun teknik membaca kritis, yang pertama sebelum membaca sebaiknya menentukan tujuan membaca. Yang kedua, saat membaca sebaiknya menandai informasi penting, membuat catatan tentang pertanyaan dan komentar, dan menilai kredibilitas informasi dan mengidentifikasi pesan tersebut. Yang ketiga, setelah membaca, merangkum isi teks, menjawab pertanyaan dalam komentar, merefleksikan isi teks dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Dan langkah-langkah membaca kritis, yang pertama analisis, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga interpretasi. Analisis menentukan tujuan dan struktur teks, mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung, menganalisis penggunaan bahasa dan bukti yang digunakan penulis. Sedangkan evaluasi menilai kredibilitas informasi dan sumbernya, mengidentifikasi bias dan sudut pandang penulis, dan menilai kelogisan argumen dari kesimpulan penulis. Yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu menghubungkan informasi dalam teks dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi, menginterpretasikan makna teks dan merumuskan pendapat sendiri, serta menyerapkan pengetahuan dan pemahaman baru dalam kehidupan. Yang keenam yaitu perbedaan membaca bottom up, top down, dan interaktif. Membaca bottom up berfokus memproses informasi dari teks secara teks. Soal yang kelima yaitu hakikat, tujuan, teknik, dan langkah-langkah membaca kritis. Membaca kritis bukan sekadar membaca untuk memahami isi teks, tetapi juga untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi dalam teks. Membaca kritis mampu menilai kredibilitas informasi, mengidentifikasi bias, dan juga menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan membaca kritis, yang pertama memahami makna teks secara mendalam, menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam teks, menilai kredibilitas informasi dan mengidentifikasi bias, menghubungkan informasi dari berbagai sumber, merumuskan argumen dan pendapat yang logis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Adapun teknik membaca kritis, yang pertama sebelum membaca sebaiknya menentukan tujuan membaca. Yang kedua, saat membaca sebaiknya menandai informasi penting, membuat catatan tentang pertanyaan dan komentar, dan menilai kredibilitas informasi dan mengidentifikasi pesan tersebut. Yang ketiga, setelah membaca, merangkum isi teks, menjawab pertanyaan dalam komentar, merefleksikan isi teks dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Dan langkah-langkah membaca kritis, yang pertama analisis, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga interpretasi. Analisis menentukan tujuan dan struktur teks, mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung, menganalisis penggunaan bahasa dan bukti yang digunakan penulis. Sedangkan evaluasi menilai kredibilitas informasi dan sumbernya, mengidentifikasi bias dan sudut pandang penulis, dan menilai kelogisan argumen dari kesimpulan penulis. Yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu menghubungkan informasi dalam teks dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi, menginterpretasikan makna teks dan merumuskan pendapat sendiri, serta menyerapkan pengetahuan dan pemahaman baru dalam kehidupan. Yang keenam yaitu perbedaan membaca bottom up, top down, dan interaktif. Membaca bottom up berfokus memproses informasi dari teks secara grafis, mulai dari huruf, kata, frasa, kalimat, hingga paragraf. Membaca bottom up ini berproses mengidentifikasi huruf dan kata, memahami makna kata dan frasa, menggabungkan makna kata dan frasa untuk memahami kalimat, dan membangun makna paragraf dan teks secara keseluruhan. Sedangkan membaca top down yaitu fokus pada pemanfaatan pengetahuan dan skema yang dimiliki membaca untuk memprediksi dan memahami makna teks, dan berproses pada mengaktifkan pengetahuan dan skema yang relevan dengan topik teks, memprediksi isi teks berdasarkan judul, subjudul, dan informasi awal, membaca teks untuk mengkonfirmasikan atau memodifikasi prediksi, dan membangun makna teks dengan menghubungkan dengan pengetahuan dan skema yang dimiliki.
Sedangkan membaca interaktif yaitu fokus menggabungkan strategi bottom up dan top down untuk memahami makna teks secara optimal. Yang berproses menggabungkan informasi grafis dari teks dengan pengetahuan dan skema yang dimiliki, memprediksi dan memahami makna teks secara simultan, dan memonitor pemahaman dan menyesuaikan strategi membaca sesuai dengan kebutuhan. Soal yang ketujuh yaitu langkah-langkah metode membaca dengan SQ 3R, yang dimana ada yang pertama survei atau penelahan pendahuluan dengan membaca judul, subjudul, dan kata pengantar untuk mendapatkan gambaran untuk isi bacaan. Lalu perhatikan gambar, grafik, RL, dan diagram untuk memahami informasi visual, dan bacalah pertanyaan di akhir bab jika ada untuk mengetahui fokus bacaan. Lalu adanya question atau pertanyaan, ubahlah judul menjadi pertanyaan yang ingin dijawab setelah membaca. Lalu buatlah pertanyaan berdasarkan subjudul dan poin-poin penting, dan pertanyaan ini akan membantu Anda fokus dan memahami isi bacaan. Yang ketiga ada namanya read atau membaca. Bacalah teks yang sama dan fokus pada pertanyaan yang telah dibuat. Catat kata kunci yang paling penting dan gunakan teknik membaca seperti skimming dan scanning untuk membaca teks yang lebih cepat. Yang keempat, read mengulang. Tutuplah buku dan coba jawab pertanyaan yang telah dibuat. Lalu, cetak kembali poin penting dengan kata-kata Anda sendiri dan lakukan diskusi dengan teman atau guru untuk memperdalam pengalaman. Yang kelima yaitu review atau mengulas. Bacalah kembali poin-poin penting dan pertanyaan yang telah dibuat, lakukan tes singkat untuk menguji pemahaman Anda dan hubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah Anda miliki. Baik, soal yang terakhir yaitu, menurut kami, manakah yang lebih unggul penggunaan pembacaan SQ, saya, menentukan metode membaca yang paling unggul bagi seorang mahasiswa tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan membaca. Apakah untuk memahami bacaan secara keseluruhan, mencari informasi spesifik, atau menghafal informasi? Yang kedua itu tingkat kesulitan bacaan. Apakah bacaannya sangat mudah, sedang, atau sulit? Dan ketiga, gaya bahasa mahasiswa. Apakah mahasiswa lebih suka baca visual atau auditory atau kinestetik? Semua metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan dari metode SQ3R yaitu membantu memahami isi bacaan secara mendalam, meningkatkan daya ingat dan mudah diterapkan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif untuk bacaan yang mudah. Sedangkan metode DRTA kelebihannya membantu membaca lebih cepat dan efisien serta meningkatkan fokus dan pemahaman. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang efektif untuk baca yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kalau metode quantum reading yaitu kelebihannya mengklaim dapat meningkatkan kecepatan membaca hingga 10 kali lipat dan meningkatkan daya ingat. Namun kekurangannya kurang memiliki bukti ilmiah yang membutuhkan pelatihan khusus. Lalu yaitu ada metode Big Map. Kelebihan metode Big Map ini membantu memvisualisasi informasi menghubungkan ide-ide dan meningkatkan daya ingat. Dan kekurangannya itu membutuhkan waktu untuk membuat mind map dan kurang efektif untuk bacaan yang kompleks. Berdasarkan perbedaan tersebut, berikutlah rekomendasi bagi seorang mahasiswa. Jika ingin untuk memahami bacaan secara keseluruhan, yaitu gunakan metode SQ3R. Jika ingin untuk mencari informasi yang spesifik, bisa menggunakan metode DRTA. Jika ingin membantu membaca cepat dan efisien, berarti menggunakan metode DRTA atau quantum reading. Dan juga untuk menghafal informasi, yaitu menggunakan metode SQ3R atau mind map. Pada akhirnya, metode yang paling unggul adalah metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Mahasiswa dapat mencoba berbagai metode dan memilih metode yang paling efektif untuk membaca. Berarti semua metode itu semuanya efektif untuk digunakan seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya Arnella Veronica, minta maaf saya ada kesalahan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.